Hai, minasan, konbanwa. Konnichiwa desu ka? Konbanwa desu ka? Hai, kembali lagi bersama saya Darumawan setelah sekian lama dan akhirnya saya kembali membuka kelas di sini dan pada saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah kita akan memulai kelas pertama kita, yakni kelas menulis hiragana, yang dimana kelas kali ini kita akan menulis satu deret hiragana, yang dimana ya hiragana yang pertama yang akan kita pelajari adalah hiragana A, I, U, E, O ya. Dan patokan yang saya gunakan di sini adalah sebuah buku yang pernah saya beli ketika saya berada di Jepang, namun kali ini saya lupa membawanya karena saya sedang berada di luar. Namun saya masih memiliki PDF-nya sehingga ya ini masih menjadikan patokan kita untuk belajar hiragana dan katakana ke depannya, dan pada kali ini kita akan belajar A, I, U, E, O di sini. Hai, ii desu ka? Baik. Yang pertama kita akan mempelajari huruf A di sini. Silakan persiapkan alat tulis kalian. Yang dimana huruf A di sini tata cara penulisannya itu terdapat 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 guratan di sini. Yang dimana guratan pertama itu ya di sini ya 1. Lalu guratan kedua dari atas ke bawah, dan di sini ada peringatan di sini yang tertulis sorasu, sorasu atau sorashimasu, yang berarti lengkung ya. Jadi kita lengkungkan. Jadi 1 sorashimasu atau sorasu, dan yang ketiga itu 1, 2 ada peringatan di sini untuk kita tekuk di sini. Dan ketika kita mengambil garis di sini itu ada peringatan di sini okiku magemasu, okiku mageru, tulisannya ya okiku mageru, yang dimana berarti dalam bahasa Jepang itu adalah bentuk sebuah lengkungan di sini dengan besar ya, lengkungan yang besar di sini. Dan peringatan terakhir di sini kita punya haraimasu, haraimasu atau harau di sini tertulis ya, yang berarti itu tebas di sini. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, yang pertama kita guratan pertama di sini 1. Lalu yang kedua sorashimasu, lengkungkan. Terus yang ketiga di sini sedikit beri tekukan di sini, lalu kita bikin sebuah lengkungan yang besar di sini, dan yang terakhir kita tebas di sini. Ya, kita bengkokkan lalu kita tebas di sini. Hai, ii desu ka? Sekarang kita coba tulis di sini. Baik, jadi bagi kalian yang telah menyiapkan alat tulis, mari kita menulis bersama-sama. Hai. Jadi yang pertama 1 bentuk garis ya seperti ini. Terus yang kedua sorashimasu atau lengkungkan ya, sorashimasu. Yang ketiga 1 kita bikin patahan di sini. Lalu yang kedua bentuk belokan yang besar, dan yang terakhir kita tebas. Oke. Jadi tidak stop seperti ini, tapi tebas. Ii desu ka? Baik, kita coba lagi. 1 lengkungkan, patah, besar, tebas, seperti itu. Kita coba lagi. 1 lengkungkan, patah, besar, tebas. Kita coba lagi. Lurus, lengkung, patah, bengkok, tebas. Oke. Coba lagi. 1 lurus lengkung, mohon maaf, patah, besar, tebas. Oke. Ii desu ka? Ya. Kita coba lagi. 1 lengkung, patah, besar, tebas. Ya, jadi kurang lebih begini hasilnya ya. Kurang lebih dengan cara penulisan yang sama, yang penting
lurus, lengkung, patah di sini ya. Jadi kita patah, jadi tidak lurus seperti itu. Jika kita mengikuti cara penulisan yang indah ya. Lalu setelah dipatahkan di sini, kita bikin bengkokan yang besar, lalu kita tebas di sini. Oke. Yang pada dasarnya ketika kalian sudah mulai mengikuti pelajarannya, nanti kalian bisa langsung tulis seperti ini ya. Jadi 1, 2, 3. Kayak gitu aja sih sebenarnya pada akhirnya. Dan tidak masalah. Jadi ketika kalian ingin menulis cepat juga agak sedikit susah untuk menulis indah ya. Jadi itu tidak begitu permasalahkan selama urutannya kalian sudah paham ya. Jadi yang pertama ini yang ini 1, yang kedua yang ini, dan yang ketiga adalah yang ini. Dan kita jadi A begitu. Ideska. Dan dari huruf A ini kita bisa membuat sebuah kosakata. Ya, kosakata yang bisa dibuat itu adalah ya ketika A bertemu dengan A juga. Jadi kayak A, kayak gitu. A yang berarti kita berteriak, satu ya. Yang pertama itu artinya kita berteriak. Dan yang kedua itu juga berarti ketika kita mengingat sesuatu, ketika kita diingatkan oleh orang lain. Jadi misalnya contohnya, hey Darumawan Sang, apakah kamu ingat untuk membawa berkas yang aku minta kemarin? Kayak gitu ya. Tidak, kayak gitu. Mungkin aku lupa. Seperti itu ya. Dan ya, itu bisa kita lihat di kamus di sini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada A-nya 3 malahan. Ada yang 2 di sini ya. Yang artinya oh tidak. Oh boy, sial begitu. Oke. Dan itu kosakata yang kita bisa bikin dari huruf A di sini. Ideska. Jadi kalian silahkan coba belajar lagi ya. Sekali lagi urutannya adalah 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3. Dan kita akan beralih ke kosakata selanjutnya ya. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan mempelajari cara penulisan satu deret ini. Hai. Dan yang kedua, kita punya huruf I di sini ya, huruf I. Yang dimana penulisan huruf I ini terdapat 2 guratan ya. 1, 2. 1, 2. Dan dimana kita memiliki 3 peringatan di sini. Yang pertama adalah yang di atas dan di bawah ini kalian lihat ada garis ya. Yang dimana itu memiliki tulisan di sini adalah bayangkan garis penghubung. Tsunagaru imeji de. Tsunagaru imeji de. Bayangkan garis penghubung ya di sini. Jadi ada 2 garis yang saling terhubung. Lalu ketika kita mengguratkan garis pertama, 1 kita punya haneru tulisannya di sini atau hanemas yang berarti lambung, melambung. Kita lambungkan jadi 1 lambung. 1 lambung. Lalu di titik sini kita garis ya, garis sedikit melengkung yang dimana peringatannya di sini adalah hobo soroemas. Hobo soroemas yang dimana artinya di garis ini itu kira-kira dia sedikit menyatu, sedikit sejajar gitu ya. Namun di garis bagian bawahnya ini itu tidak sejajar ya, tidak sejajar dan memiliki sedikit ruang di sini. Jadi 1 lambungkan, bikin dia kira-kira sejajar dan sedikit melengkung, tidak sampai bawah ya, tidak sampai bawah. Kita ya sejajarkan ini. Hai, ideska. Ayo kita coba tulis sekarang. Hai, I no hiragana o kakimashou. Ayo kita tulis. Kayak gini. Dan kita coba lagi. I jadi 1 hanemas, kita lambungkan di sini 1, 2, 3. Lalu bikin posisi sejajar di sini ya, 2 di sini. Oke. Ini cara menulis I. Jadi saya coba peragakan sekali lagi, dan sekali lagi mohon maaf atas kesalahan teknis tadi ya. Jadi 1 lambungkan dan kita bikin garis di sini 2. Oke. Kita bikin I di sini. Dan I ketika kita bikin sebuah kalimat atau sebuah kata,
I bertemu dengan I, itu akan menjadi bagus, baik. Ya, I. Atau dengan A dan I, kalian bisa membuat kalimat menjadi kalimat kata yang berarti cinta. Oke, I desu ka? Dan kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Yang kini U. Bentuk garis penghubung di sini ya. Ya, jadi bayangkan garis penghubung di sini. Lalu kalian ya melakukan guratan yang seperti ini. Lalu di terakhir kita punya haraimasu lagi. Haraimasu yang berarti menebas, sehingga dia tidak stop di sini. Jadi dua tidak stop di sini tapi dua kayak gitu ya. Dua kayak gitu. Oke. I desu ka? Ayo kita coba tulis sekarang. Hiragana o hakimashou. Masih dia. Oh enggak kayaknya. Baik. Jadi tadi 1 ya. Lalu bentuk garis penghubung di sini yang enggak usah ditulis ya. Tapi ini hanya bayangan bahwa ini adalah garis penghubung di sini. Jadi dan kita tebas ya. Jadi sekali lagi tidak kita stop seperti ini, tapi kita tebas ya. Jika kita mengikuti cara penulisan yang rapi atau yang cantik katanya sih ya. Soalnya kalau saya enggak juga sah-sah aja sih. Kita belajar yang, kalau misalnya kita bisa belajar yang lebih baik, kita coba yang lebih baik. Deska. Kedua, 1 garis penghubung ya. Nggak usah ditulis ya. Tebas seperti ini. Ya. 1 2 ya, tebas ya. 1 2. Oke. 1 2. Dan yang terakhir 1 2. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini hiragana. Yang mana jika kalian misalnya coba menulis seperti biasa sih kayak gini aja, 1 2 sudah kok. Ini juga kok ketika kalian menulis cepat. Dan di sini itu juga kita bisa bentuk menjadi sebuah kata ya. Jadi ketika A bertemu U menjadi au, yang berarti bertemu ya. Ya. Au itu berarti bertemu. Dan I dan U jika ditemukan menjadi iyu yang berarti berkata. I desu ka? Jadi A, I, U. Kita punya A, kita punya I, kita punya au, dan kita punya iyu untuk kata-kata yang kita pelajari. I desu ka? Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini huruf E. Ya. Kita punya huruf E. Yang dimana huruf E di sini itu terdapat 2 guratan ya. Jadi 1 2. Oke, i desu ka? 1 2. Ya, yang dimana ada 1 2 3 peringatan di sini. Yang dimana peringatan pertama, jadi ketika kita menulis yang 1 ini, 1 menuju yang kedua. Ya, jadi ketika kita berada di guratan kedua ini, kita ditemukan di sini karuku tomete furi kaesu. Sekali lagi, karuku tomete furi kaesu, yang berarti kita berhenti sejenak lalu kita balikin dia ya. Jadi ini 1 2 kayak gitu ya. Karuku tomete furi kaeshimasu. Dan setelah di sini juga kita juga punya memiliki yang sama ya. Di sini adalah tomete
kurikaeshimasu. Jadi kita tidak berhenti sejenak, tapi kita langsung berhenti diam gitu ya, kayak seolah-olah mengambil ancang-ancang, lalu kita balikin dia gitu. Lalu 1 2 gitu ya. Jadi 1 ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita punya masugu migie. Masugu migie. Jadi lurus ke kanan. Jadi di sini kita bikin garis lurus ya ke kanan di sini. Oke, jadi 1 berhenti sebentar, stop, ambil ancang-ancang, lurus begitu ya. Ini desu ka? Ayo kita coba tulis sekarang. Ini. Hai. No hiragana o kakimashou. Jadi 1 lurus, berhenti sebentar, belok, stop, ambil ancang-ancang, lurus gitu ya. Kurang lebih seperti ini cara menulis E ya. Ini kita coba tulis lagi. 1 berhenti sebentar, belok, stop, ambil ancang-ancang, lurus. Seperti itu. Lagi 1 berhenti sebentar, belok, diam, ambil ancang-ancang, lurus. Seperti itu. Lagi 1 berhenti sebentar, tebak, stop, ambil ancang-ancang, lurus. Seperti itu. Lagi 1 berhenti sebentar, stop, ambil ancang-ancang, lurus. Dan yang terakhir, stop, berhenti sebentar, stop, ambil ancang-ancang, lurus. Baik, ini E yang telah kita pelajari ya. Ya, jadi sekali lagi, ini 1 yang tidak terlihat seperti tidak ada apa-apa ya. Jadi semua dimulai dari guratan kedua, di mana kita harus berhenti sebentar di sini, lalu kita gurat balik di sini dan kita stop. Jadi kita berhentinya lama untuk ambil ancang-ancang dan lurus kanan begitu. Hai, ii desu ka? Dan kata yang bisa kita bikin dari E itu yang pertama adalah dari E itu sendiri, yang berarti gambar ya, atau lukisan. Gambar atau lukisan itu adalah E. Atau iye. Iye yang berarti rumah. Dan iye yang berarti tidak ya. Ya, dan tentu saja ketika kita ingin menulis cepat, jadi biasanya kita juga menulis dari 2 guratan menjadi 3 guratan, 1, 2, 3 seperti itu, 1, 2, 3 kayak gitu. Dan itu tidak masalah. Jadi ini yang tulisan cepat dan ini tulisan yang cantik atau yang berdasarkan buku itu yang bisa digunakan begitu. Dan kita menuju ke bagian yang terakhir. Yakni mana dia? Nih. O. Huruf O di sini. Nah, kayak mau kayak ikan. Baik. Jadi O di sini kita memiliki 3 guratan. 1 2 3. Oke, yang dimana guratan pertama itu sedikit agak tidak lurus ya, diagonal, sedikit diagonal 1. Yang kedua itu lurus, bentuk segitiga di sini. Lalu ketika kita akan memutar ini, di sini ada peringatan di sini. Nah, jadi setelah lebih tepatnya ini setelah kita putar di sini ya. Jadi segitiga putar. Di sini tertulis magetato ue ni harai ageru. Magetato, setelah kita bengkokkan ini, ue ni harai agemas atau harai ageru. Jadi kita tebas ke atas ininya maksudnya. Ini kita tebas ke atas, lalu kita berikan sentuhan terakhir di sini. Jadi 1 segitiga tebas ke atas, step gitu, sentuhan terakhir. Sekali lagi, 1 segitiga
tebas ke atas, sentuhan terakhir. I desu ka? Hai, ayo kita coba tulis O. O hiragana o kakimashou. Hai. Jadi sedikit diagonal, lurus, segitiga, lingkaran, tebas ke atas, sentuhan terakhir. Oke, 3 guratan ya. Jadi sedikit diagonal, lurus, segitiga, guratan besar, tebas ke atas ya, diagonal. Diagonal, sentuhan terakhir, mohon maaf. Baik. Jadi sedikit diagonal, segitiga, tebas ke atas, tebas, sentuhan terakhir. Kita coba lagi. 1, sedikit diagonal, segitiga, tebas ke atas, sentuhan terakhir. Dan yang terakhir, belum, lagi 2 kali. Jadi sedikit diagonal, segitiga, tebas ke atas, sentuhan terakhir. Ini agak panjang ya. Kita coba lagi sekali. Jadi sedikit diagonal, segitiga, tebas ke atas. Ini ke samping, mohon maaf. Kita harus ke atas, dan ya, sentuhan terakhir. Baik. Jadi ini O yang kita pelajari ya. Oke. Ya, yang dimana kalau misalnya kita tulis biasa itu 1, 2, 3 seperti ini ya, kurang lebih. Dan dari huruf O di sini kita bisa bentuk sebuah kata-kata ao. A O. Ao yang berarti biru, atau aoi juga bisa ya. Aoi. Aoi yang berarti biru. Terus apa ya? Saya rasa untuk untuk kosakata yang mendasar, aoi yang paling sering muncul ya. Dan 18.30 waktu Indonesia bagian tengah atau setengah 7, jadi sudah 30 menit kita bersama di sini. Dan izinkan saya untuk undur diri. Jadi bagi yang telah bergabung, terima kasih telah bergabung. Dan kita akan bertemu lagi di pelajaran menulis hiragana besok pada deretan selanjutnya, dan semoga tidak ada kesalahan teknis lagi. Dan pada jam 7 waktu Indonesia bagian tengah, jadi kurang lebih 30 menit selanjutnya, saya akan membahas soal JLPT N5. Jadi bagi yang kalian tertarik silahkan bergabung, dan kita akan membahas satu soal secara mendalam. Hai, minasan, tsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita. Oh ya, dan ngomong-ngomong, video ini akan saya upload di YouTube atau saya unggah di YouTube. Jadi bagi kalian yang merasa terlambat untuk ikut, jadi kalian bisa langsung cek videonya nanti. Hai, dewa.